Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua lihat ya, kita akan angkat sebuah tema besar, usaha Muslim dan pasar Madinah. Saat ini ramai diperbincangkan di media sosial tentang JNT, ya, JNT ngasih pengumuman bahwasanya minimal non muslim ya, wajib non muslim, diutamakan non muslim. Gue ingat sebuah piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Dalam pembukanya di piagam Madinah ini dengan kalimat gini, yang nomor 1, innahum ummat wahidah, sesungguhnya mereka umat yang satu. Jadi umat Islam itu umat yang satu, wannas minhu wannas, kata Rasulullah SAW. Minhu darinya, wannas dan manusia yang lainnya, dan komunitas yang lainnya. Artinya adalah Rasul kita udah nyuruh, udah nyampein bahwasanya Islam itu agama yang eksklusif. Agama yang eksklusif, agama yang memang berangkat pertama dari akidah. Akidah umat Islam berbeda dengan yang lainnya. Jadi dari sini kita udah diajarkan untuk eksklusif dari umat Islam ini, bahwasanya tatkala kita bilang al-wala wal bara, di mana kita faham akan di mana kita harus berloyalitas, di mana kita harus berlepas diri. Ini eksklusifnya umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam piagam Madinah ini. Jadi ketika kita lihat ada kalimat diutamakan non muslim, sebenarnya kita nggak usah panik. Kenapa nggak usah panik? Karena berangkat dari sini kita sadar bahwasanya umat Islam itu memang eksklusif, khusus ya. Umat Islam itu memang pertama gini, ketika kita diajak bangkit untuk sama-sama mensukseskan kaum muslimin, saya ingat bagaimana pasar Madinah. Pasar Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW di saat itu, ini gambarannya. Ini nanti insya Allah ketika Allah mudahkan kita bisa datang di sekitaran Masjid Nabawi pada saat pelebaran Masjid Nabawi di belakang. Sampai sekarang posisi pasarnya sama. Sampai sekarang posisi pasarnya, terus kondisi pasarnya itu sama. Kayak pasar kaki lima. Padahal di sekitarnya itu bangunan gedung-gedung tinggi. Di sekitarnya ini bangunan gedung-gedung tinggi. Pernah di zaman Raja Fat yang dia punya putra mahkota namanya Abdullah, udah meninggal juga orangnya, itu pernah nulis surat bahwasanya pasar ini jangan dibangun karena ini pesan dari Rasulullah SAW. Saya ingat sebuah pasar Madinah, pasar Nabi ya, ingat ya, pasar Nabi, di mana di saat itu suku kaum Yahudi Bani Koinuko yang dia banyak memegang bisnis internasional. Bainuko itu menguasai Madinah, menguasai ekonomi Madinah. Tapi menariknya adalah sebelum Rasulullah SAW hijrah menuju Madinah, sebelum Rasulullah membangun masjid, sebelum Rasulullah membangun pasar, yang dibangun sama Rasulullah SAW adalah ukhuwah. Yang dibangun Rasulullah adalah ukhuwah. Artinya adalah Rasulullah membina umat untuk menjadi umat yang berukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ribatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah. Makanya pada saat Rasulullah ingin menghancurkan pasar Yahudi dari suku Bani Koinuko, Rasulullah membangun pasar itu berhadapan dengan pasar Yahudi, di depan, berhadapan. Misalkan posisi pasar Yahudi di sini, Rasulullah sengaja bangun pasar untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika Rasulullah membangun masjid ya, dan Rasulullah ketika membangun masjid pun Rasulullah memikirkan bahwasanya umat Islam walaupun ada masjid, tapi Rasulullah memikirkan bagaimana umat nggak kelaparan, umat nggak kesusahan. Makanya ketika bangun pasar cukup 2 tahun itu untuk membuat Yahudi itu bangkrut. Kenapa? Karena yang didasari Rasulullah, yang dibangun sama Rasulullah pada saat itu kepada para sahabat adalah ukhuwahnya dulu. Ukhuwahnya dulu. Inilah eksklusifnya umat Islam. Makanya ketika kita melihat kasus JNT, kita harus berangkat dan kita harus, sudah saatnya kita berjihad dalam diri ini.
saya nggak bisa melakukan itu. Paling tidak jihad dalam diam deh. Diam-diam kita membeli produk muslim, diam-diam kita membeli rumah muslim, diam-diam kita membeli kawasan muslim, diam-diam kita tinggal di suasana kaum muslimin. Jadi jangan sampai gue udah diem kok, diem-diem di BSD, jangan. Diem-diem di Alam Sutra, di Sumarekon, gila nggak? Harusnya kita sudah bangkit dan berangkat dari sini. Ya buat lo semua teman-teman, kalau kita udah lihat kondisi yang saat ini, sebenarnya kondisi kasus JNT ini sedang membuka identitas kaum muslimin yang sebenarnya. Itu sedang menyadarkan kaum muslimin. Makanya orang-orang Islam itu sebenarnya ketika mereka disadarkan itu harus ada penghinaan dulu untuk umat Islam, ya. Itu baru sadar, wah gila, gue umat Islam nih, gue nggak terima kalau gue dihina, gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW, ketika Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Rasulullah bersama salah seorang yang menghina Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib bilang gini, saya Rasulullah, itu dalam perang Khandaq, saya Rasulullah yang akan membunuhnya, jangan Ali. Terus dia terus menghina, dia mengata-ngatai, ya, mana umat Islam katanya kuat segala macam, mana umat Islam katanya berani. Kata Ali, ya Rasulullah, saya maju, jangan dulu Ali. Tapi ketika orang kafir itu mengatakan mana Islam, terus dihinakan Rasulullah SAW, Ali maju. Akhirnya orang kafir itu mati. Umat Islam tuh harus dibangkitin dengan cara ini dulu. Umat Islam harus dibangkitin dengan cara ketika dia mau mencintai Quran, ada Quran dengan izin Allah yang orang kafir itu menghina Quran, baru sadar, gue punya Quran yang mulia. Makanya pada saat JNT lagi rame-ramenya diutamakan non-muslim, kita ini harus tersadarkan, wah gila, ternyata memang umat Islam itu harus memperkaya kaum muslimin, pengusaha-pengusaha muslim, membeli produk-produk muslim, kayak gitu, ya. Ingat pasar Nabi, cukup 2 tahun Rasulullah menghancurkan ekonomi Yahudi, suku Bainuko, karena pasar berhadapan langsung dengan pasar Yahudi. Cukup 2 tahun Rasulullah menghilangkan perekonomian Yahudi karena Rasulullah membangun ukhuwahnya dulu. Di Piagam Madinah, innahum ummatan wahidah, sesungguhnya mereka orang-orang Islam umat yang satu, minhu wan nas, darinya dan dari komunitas manusia yang lainnya. Artinya berbanggalah kita menjadi kaum muslimin, berbanggalah kita menjadi orang yang eksklusif di dalam sebuah pembinaan, eksklusif di dalam sebuah akidah, eksklusif di dalam urusan bermuamalah. Karena kita harus memperkaya orang-orang Islam, saudara-saudara Islam yang lainnya. Itu sebuah komentar dari saya. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.